kalau untuk menjelaskan ini saya punya waktu yang lama, makanya ketika saya bertiktok Bang Darian harus mengikuti kan begitu. Atau gini aja deh, atau gini aja deh. Tadi kan gini Bang Darian, ya sedikit begini Bang Junedi, atau gini aja deh untuk mempersingkat waktu, atau gini aja deh untuk mempersingkat waktu. Yang namanya orang berpindah itu kan pasti ada pedoman kan, ada pegangan. Nah, kamu sebagai ketuanya pasti kamu memahami orang-orang tersebut. Saya tanya sama kamu, tolong kamu kamu sebutkan ya, kamu kan hidup ini sebagai orang Kristen pasti ada pedomannya kan. Tolong kamu sebutkan dalil, satu aja dalil di dalam Bible yang menjadi pedoman di dalam hidupmu. Tunjukkan satu aja dalilnya, yang mana? Di dalam Bible, ada enggak? Pedoman apa maksudnya Bang? Yang kau jadikan pegangan dalam hidupmu bahwa memang ini adalah ajaran yang benar. Iya, satu aja dalilnya di dalam Bible. Itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, di situ dia. Itu. Gimana dalilnya? Dalilnya. Dalil. Ada L dalilnya di mana? Dalilnya ada dalam Alkitab Bang. Semua di situ kan banyak dalil di situ. Ya kan, menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, Dia adalah Mesias. Ya, satu aja dalilnya Bang, yang kau jadikan yang kalau di dalam Bible itu kan macam-macam Bang. Bahkan marilah kita memuaskan birahi kita sampai pagi, kan ada juga itu. Atau pergilah cintailah persundal, kan juga ada dalam Bible. Tapi kan saya nggak tanya itu, makanya saya suruh pilih kamu satu aja dalilnya yang kau jadikan pedoman dalam hidupmu selama ini sehingga kau sampai saat ini masih Kristen. Ya. Itu juga satu aja dalilnya, yang mana? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Nah, inilah menekankan Yesus itu namanya kamu tak Korintus tuh. Dalilnya mana? Ya kan, dalilnya di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Nah, itu KPR 4 di situ. KPR ayat 12 dan banyak dalil lagi. KPR 4 sebentar, satu dalil dulu. Tadi saya tanya banyak. KPR 4 ayat. Iya, ini Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah. Kemudian Yohanes 4 ayat Kisah Para Rasul ayat 4 pasal 4 ayat 12. Iya, KPR 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dari dalam Dia, sebab di dalam Formulir tidak ada nama yang lainnya diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Oke, itu dalilnya Bang ya. Saya permisi dulu ya. Ini ayat ini ditujukan untuk siapa dan yang berkata di sini siapa? Kok ini bukan perkataan Yesus kan? Ini kan bukan yang dikatakan Yesus, bukan ajaran Yesus kan? Ini ditujukan kepada kita semua Bang. Ketika Bang Darian tidak menerima Yesus, maka Bang Darian tidak akan diselamatkan di situ. Karena iman kita selamat itu hanya satu-satu melalui Yesus Kristus untuk memperoleh hidup yang kekal itu Bang Darian. Siapa bilang saya nggak percaya sama Yesus? Kalau cuman karena dalil ini, lalu kau mengatakan saya tidak selamat, itu bagaimana bisa kau mengatakan itu? Kan saya juga percaya sama anaknya Bunda Maria. Iya. Jangan begitu. Kalau dalil ini Bang. Kalau Yesus mengatakan begini Bang Darian, akulah jalan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun itu menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit itu diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya, memang pada masa itu kan Yesus kan ditolak sama orang-orang Yahudi. Lalu kata siapa yang berkata di sini? Siapa yang berkata di sini? Bang Darian, oke. Ya. Yang berkata di sini siapa? Bang Darian, saya. Nah, yang berkata di sini siapa? Saya permisi dulu Bang Darian. Sebentar Bang, yang berkata di sini siapa?
rasul para rasulnya bang. Oke. Iya siapa? Di sini kan dikatakan ketika Petrus dan Yohanes yang berkata di ayat ini siapa? Lukas bang, Lukas. Oh Lukas. Ya, jadi kata Lukas. Permisi dulu bang Darian. Jadi kata Lukas, ketika Yesus itu ditolak oleh orang-orang Yahudi dan dibuang seperti batu-batu bangunan. Waduh. Namun ia menjadi batu penjuru. Oh Bang Darian, yang saya permisi mendatangkan Bang keselamatan bagi siapapun juga. Oke, saya buru-buru. Oke, lain kali lagi. Oke. Apa batu penjuru di sini? Yesus yang tertolak oleh orang-orang Yahudi yang kemudian dia menjadi batu penjuru. Dan di dalam batu penjuru ini tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain dari dalam Yesus yang dibuang ini gitu loh. Yesus tertolak sebenarnya kan di sini. Apa ini? Gak substansi ini. Bang IKTP, kita izin turun dulu. Sudah sore, saya mau asar juga. Bukti bahwa gereja itu bisnis, belum ada datanya Kang Chan. Kan bisa aja asumsi Kang Chan itu pribadi itu. Oke, siap. Nanti saya tunjukkan di waktu yang akan datang, insya Allah. Siap. Kalau ayat yang tadi kan Yeremia itu klaim, iya. Ya, kalau Yeremia itu berarti statusnya masih klaim sama Kang Chan. Kalau yang Yeremia, oke. Setuju. Berarti masih klaim. Nanti saya coba karena harus dibuka dulu kan beberapa arsip. Setuju. Nanti saya buka dan alhamdulillah itu berarti nanti kita punya topik baru host gereja bisnis, insya Allah nanti kita buka datanya lebih detail dan itu jadi topik baru insya Allah ke depan. Teman-teman, itulah yang terjadi teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa orang seperti Pak Jimmy dari Kristen dan ini bagus sebetulnya, bagus bagi dia, buruk bagi Kristen. Orang-orang begini ingin menginsinuasikan dirinya orang-orang bijak, orang-orang yang baik gitu. Tapi bagus teman-teman, minimum adalah inisiatif ke arah sana. Tapi percaya pada saya, selama kalian masih Kristen, semua tergembok kecuali satu jalan keluar. Exit way-nya hanya satu. Tempat keluar orang gila only. Nah, gitu. Harus jadi gila dulu baru keluar. Seriusan Pak Jami. Harus jadi gila dulu. Semarang gak aja lu. Tepuk tangan buat Tuhan dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa Dinda Chan menipu? Apa yang saya tipu? Dinda Chan menipu? Apa yang saya tipu? Kamu cocokologi Adinda. Yang di Yeremia tadi kan ada di mulut Chan sendiri ada kata Taurat, tapi yang kau baca di Al-Quran itu nggak ada kata Taurat, tapi kau cocokologi. Coba abang bacakan Yeremia 8. Adinda. Baik. Coba abang bacakan Yeremia 8 nomor 8 di Alkitab, karena kalian nggak percaya. Emangnya berani abang menunjukkan Yeremia? Emangnya Allah mengenai Yeremia? Berani abang buka Yeremia 8 nomor 8? Allah mengenal Yeremia enggak? Berani abang buka Yeremia 8 nomor 8? Berani abang bacakannya? Allah sangat mengenal, sangat mengenal. Wahwal alimul. Kamu Allah mengenal Yeremia. Ya saya udah jawab. Sekarang Anda berani buka Yeremia 8 nomor 8? Allah mengenal Yeremia enggak? Allah mengenal Yeremia. Sudah saya jawab mengenal. Oke. Mengenal. Mana dia mengenal? Nah, sekarang mana Yeremia di Al-Qur'an? Dari dirinya, dari dia Tuhan gimana sih? Oke. Nah, sekarang berani buka Yeremia 8 nomor 8? Berani? Berani buka Yeremia 8 nomor 8? Bukalah, mana masa nggak Yeremia berani sih, berani? Mana berani buka? Mana Yeremia? Berani buka Yeremia 8 nomor 8? Di Al-Quran. Bukan itu. Bukan itu, berani buka Yeremia 8 nomor 8?
saudara. Mana yang Tidak dalam semua Quran? yang ada di dunia ini Tunjukkan. disebutkan dalam Quran, tidak semua. TikTok nggak ada disebutkan dalam Quran. Nah sekarang Kau berani buka bela-bela, Yeremia, kau Donald Trump nggak disebutkan dalam Quran. bela-bela. Udah, bentar. Kalian berdua jangan ribut, biar saya bacain. Nih, Yeremia 8 nomor 8. Malu Kristen Elpran malu baca Bible. Bang Evan, Kristen Elpran malu baca Bible. Bang Evan, nanti aku bacain dulu biar kau punya ilmu. kita. Donditan, kau punya ilmu. Mana Yeremia di Al-Quran? Saya bukan Donditan, saya Kang Chan. Kristen Elpran malu baca Enggak. Bible. Kalau Chan yang itu dari itu Donditan itu saya kenal suaranya. Begini Adinda. Kenapa tidak Donditan. buka Yeremia 8 nomor 8? Mana nama Yeremia di Al-Quran? Silakan Adinda. Kenapa kau Donditan tidak dan mulai Adinda. buka Yeremia 8 nomor 8? Chan? Kenapa kau tidak Tanya. mulai buka? Mana Donditan, mana Yeremia di Tidak Al-Quran? ada, Dan Adinda Chan. tidak ada Yeremia di dalam Quran, tidak ada TikTok dalam Quran, tidak ada Donald Trump di dalam Quran. Bukan berarti Allah tidak tahu mereka semua. Tidak semua disebutkan dalam Quran, tidak semua. Kenapa? Karena Quran bukan buku menyebutkan para nabi. Dia hudalinas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada dalam Quran, oke? Bukan berarti Allah tidak tahu. Tuhan itu maha tahu. Seperti Yesus tidak tahu hari kiamat, berarti bukan Tuhan. Nah, kenapa kalau malu buka Yeremia 8? Kenapa Kristen malu buka Bible ya? Kenapa ya? Kenapa Bible-nya disembunyikan coba? Sangat memalukan. Sangat memalukan. Bible-nya disembunyikan. Malu ya. Malu untuk membaca Bible. Kalau sudah orang Kristen malu membaca Bible itu udah, wah tanda-tandanya apa itu? Parah kali. Kalau saya dari tadi ya, saya dari tadi disuruh baca Quran, saya bacakan. Bahkan saya membacakan tanpa kalian minta Quran. Kalian tanya Quran, saya bacakan. Dan saya feel free aja. Ketika saya tidak tahu, saya akan catat. Saya bilang tidak tahu, kan fair kan? Saya bilang tidak tahu. Nanti saya tanya Ustaz Dio, di sini nggak ada pemimpinnya berilmu. Saya tanya Ustaz Dio nanti sini, bebas kan? Asar di sini. Tapi kenapa kalian harus malu baca Quran padahal datanya saya sebutkan? Saya izin asar dulu, teman-teman sekalian. Inilah hakikatnya kekristenan. Bahwa kekristenan ini memang tidak pernah didalili oleh Bible. Jangankan didalili oleh Bible, alih-alih dapat dalil dari Bible, seluruh ajaran gereja, seluruhnya. Saya menantang luar biasa ya. Saya menantang seluruh Kristen di dunia ini, di mana gereja mengajarkan, selama kalian Kristen, di mana gereja mengajarkan sesuai dengan ajaran Yesus dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Satu saja ajaran gereja yang dikonfirmasi oleh Yesus, tak ada. Nasib teman-teman Kristen jemaat ini memang ada dua. Minhumul mu'minun, ada yang masih mempertahankan objektivitasnya, wa aksaruhum fasikun. Walaupun banyak juga yang dia akan meninggalkan, menggadaikan harga diri dia, menggadaikan objektivitas dia hanya demi membela, aku puluhan tahun menuhankan Yesus, aku puluhan tahun jadi Kristen. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Bible ada di depanmu. Ajaran Yesus banyak yang masih dilestarikan sama Kristen, Pak. Satu, sebelum saya ke Semasin, satu apa? Ya, contoh. Ya. Sakramen Ekaristi, Bang. Apa? Di mana Yesus mengkonfirmasi itu? Aduh, aku lupa ya. Di mana kita? Yang malam perjamuan terakhir. Inilah darahku, inilah tubuhku, inilah roti. Ada itu, Bang. Nggak ada, itu dihubung-hubungkan. Itu seperti orang pagan. Tanya ke Katolik, apa yang dimaksud dengan roti? Roti itu bukan roti, daging Yesus memang. Iya. Anggur itu bukan anggur, itu memang darah Yesus, betul nggak? Iya. Betul nggak? Sekarang ketika Yesus mengatakan, inilah roti, inilah dagingku, inilah darahku, itu roti atau daging Yesus? Majas atau asli? Saya ulang, Katolik meyakini ketika rotinya ini adalah daging Yesus. Ini ada roti nih, ini benar-benar daging Yesus. Dalam iman mereka ini daging Yesus. Anggur itu darah Yesus. Nah sekarang kita tanya ke Yesus. Ketika Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, roti ini dagingku, anggur ini darahku. Yesus mengatakan ini dagingnya atau ini perumpamaan sebagai perumpamaan majas? Majas karena dagingnya Yesus yang sedang megang roti. Beda. Iya sih, benar, Kang Chan. Iya, beda kan? Alhamdulillah. Iya, kalau soal- Satu-satu saja. Ajaran gereja yang dikonfirmasi sama dengan yang diajarkan Yesus. Satu aja. Yesus ini majas. Kapan Yesus membaptis? Kapan Yesus membaptis? Ya kan murid-muridnya nggak baptis, Pak. Pasti ajaran gurunya, Yesus. Kang. Kan yang saya tanya Yesus.
kapan Yesus membaptis? Nah, Ada? sebentar, aku mau nanya. Kalau murid-muridnya jago baca Quran, masa ustadznya pengajarnya nggak jago baca Quran, Bang? Logikanya kan di Ya situ. kalau gitu justru itu kita buktikan kapan Yesus membaptis. Betul. Kalau murid-muridnya jago baca Quran, masa gurunya nggak bisa jago baca Quran? Dites Iya. gurunya. Jangan-jangan si muridnya bukan dari guru itu. Nah, kita tes gurunya. Nabi Muhammad, kau bisa baca Quran? Oh, kata Siti Aisyah, dia baca Quran. Ketika sholat malam, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Alhamdulillah, ada terbukti. Nah, sekarang balik ke Yesus. Nah, ketika murid-muridnya membaptis, kapan Yesus membaptis? Satu saja, sebutkan datanya. Ya udah nanti saya cariin ya. Korean ya besok ya. Nggak ada. Tema Nggak ada. berikutnya. Ini saya cariin. Ya tugas Siap. lah dari kami. Teman-teman sekalian, ini kalau host izinkan ya. Challenge dari API Jabo, API Jagoan. Berikan satu saja ajaran gereja yang dikonfirmasi oleh Yesus yang membuat itu benar. Ini tantangan Tantangan dari Kang Setahun. Chan, bukan PPE nggak boleh pakai nama. dia nanti ngundang saya. Nah dulu saya izin istirahat, bukan Ya, istirahat dulu. Ya, oke, siap, Teman-teman siap. sekalian, teman-teman Kristen khususon terutama, teman-teman ada nikmat. Ada salah satu definisi nikmat kata para ulama. Bagaimana cara kita mengetahui itu nikmat? Ketika hilang. Kalau kalian masih menyimpan objektivitas di kepala, itu nikmat. Tapi kalau kalian hilangkan, kalian telah melihat objektivitas itu, kalian telah menghilangkan kenikmatan. Tapi untuk menjadi Kristen memang kalau kalian harus menghilangkan kenikmatan itu objektif. Seriusan, percaya pada saya, kau dengar setiap yang kau dengar di diskusi ini, kau coba tanya ke gereja, pasti asumsi semua tanpa data. Kalau kau tidak percaya juga, ajak pendetamu naik ke sini, pasti takut. Tulis nama saya tuh, pasti takut. Satu saja ajak perintah pasti takut, seriusan. Kalau kau melihat tidak perlulah, tidak patut, pasti takut. Kalau sudah begitu, yakinlah bahwa mereka memang sudah tahu bahwa ketika dibawa kepada Bible, mereka akan blocking. Saya bilang apa? Tidak ada jalan lain dari Kristen kecuali lewat jalan itu. Jalan yang mana? ODGJ only. Bisa kalian ke situ. Kamu dulu. aja lo. Itu saya. Kita Maksudnya izin dulu saya harus. Kang Chan, sebelum Kang Chan sholat, berarti kita punya tugas masing-masing ya. Kang Chan membuktikan dengan data bahwa gereja sekarang itu bisnis, gitu kan? Yang tadi kan, yang Bukan yang, gereja sekarang, itu pernyataan salah satu pendeta. Iya, Nanti saya tunjukkan, itu. Insya Allah. Tapi nanti saya tidak saya- tahu itu konteksnya gereja sekarang atau, tapi ada statement dari kekristenan sendiri. nanti Anda buktikan nanti Yesus ajaran membaptis. Yesus yang masih dipakai oleh gereja gitu ya, kalau kita ketemu lagi ya. Bukan. Ya kan? Ajaran gereja, dengar kan? Hah? Bukan gitu. Ajaran gereja yang dikonfirmasi oleh Yesus dan itu benar. Oh, yang dikonfirmasi. Misalnya gereja mengajarkan ini, ternyata benar ini diajarkan oleh Yesus, berarti benar. Oke, deal. Sip. Ketemu lagi ya. Teman-teman itu saja dulu. Izin ada Bang Daren teman-teman. Barokallahu li walakum buat teman-teman muslim. Salam sejahtera buat teman-teman muslim. Salam terkutuk buat teman-teman Kristen karena kan terkutuk dalam Bible. Nah, itu saja bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Enak aja lo ngutuk gua. wabarakatuh. Galatia pasal 3 nomor 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembarangan aja lu dari sini. Darian, monitor Bang Darian. Bang Darian. Iya, udah sore juga tadi mau mandi juga sebenarnya, cuman numpang dengerin aja sih. Itu Tapi kalau ngomong tentang ekaristik itu bukan ajaran loh, itu cuma semacam memperingati saja loh. Iya, tapi kan Peringatan tentang hari besar. Nah itu bukan ajaran loh. Sejak kapan Yesus mengajarkan itu namanya bukan ajaran. Yang ditanya itu tolong tunjukkan ajaran gitu loh. Sementara kalau kita lihat datanya dari Katolik sendiri itu kan ekaristik itu kan berkembangnya hanya mengikuti ketika ada perjamuan Yesus kepada dengan murid-muridnya kan. Iya, Ya wajar lah kalau misalnya sekarang begini loh, wajar lah yang namanya seorang pemimpin menjamu murid-muridnya itu wajar. Masa sih nggak pernah baginda Rasulullah itu makan bareng dengan pengikutnya itu nggak pernah. Tetapi kami tidak mengatakan itu perjamuan. Tidak kami rayakan seperti itu gitu loh. Itu bukan ajaran, itu hal yang biasa gitu loh, itu hal yang biasa. Nggak biasa juga, Kang Chan. Biasa. Kang Chan, Bang Darian. Soalnya kan biasanya murid-muridnya
hamba atau anak buah yang melayani gurunya, murid melayani guru. Di situ kan guru yang melayani murid. Kan di situ ada peristiwa pencucian kaki juga gitu, Bang Darian. Memang betul ya Ini loh, katakan ini- Bang Darian. Itu kamus Ini loh, putih. ini US Katolik ini loh, ini aja masih menjadi perdebatan loh. Bahkan saya enggak ini, nah saya balik ya. Enggak, Bang Darian. Nih, US Katolik, US Katolik. Nah. Kapan roti dan anggur menjadi tubuh Kristus? Pertanyaannya tentang kapan? Nih, pertanyaan tentang kapan tepatnya karunia Ekaristi menjadi tubuh dan darah Kristus telah menjadi pendapat selama berabad-abad. Sejak perjamuan Emus, para murid telah menghargai Ekaristi sebagai tanda paling jelas akan kehadiran. Ini cuma sebagai peringatan saja. Namun sejak abad pertengahan selama 1000 tahun kaum awam Barat jarang menerima menerima komuni, itu pun hanya dalam berupa roti. Karena itu alasan roti menjadi daging itu ada sejak kapan, itu masih menjadi perdebatan juga. Itu datanya di sini, ini panjang nih kalau saya mau dibacakan. Jadi ini semacam apa ya? Semacam kayak mengikuti saja gitu loh. Tapi ini masih jadi bahan apa namanya ya? Nggak pasti kapan adanya, itu nggak pasti. Masih bahan perdebatan. Ini kamu buka di sini. Roti dan anggur menjadi darah Kristus ini ada sejak kapan? Ini masih di sini. Ini kamu kalau masuk sini kamu harus daftar email juga ini. Daftar email dulu. Ini masih menjadi perdebatan ini, nggak tahu pastinya kapan ini. Ajaran begini nih. Ini bukan ajaran sih sebenarnya, kayak semacam kayak memperingati gitu loh, memperingati. Peringatan, ya. Iya, peringatan seperti kayak kalau Muslim itu ada hari besar namanya, hari besar kayak setelah kami berpuasa lalu kami merayakan hari kemenangan Idul Fitri seperti itu gitu loh. Ini cuma semacam kayak hari-hari besar aja, ini bukan ajaran. Yang ditanya sama Kang Chan tadi, coba tolong tunjukkan satu ajaran Yesus yang ada di gereja yang dilegitimasi oleh Yesus itu yang ajarannya sama gitu loh. Ajaran, ingat ya, ajaran bukan perayaan loh. Ini nggak nyambung loh kalau ekaristik itu nggak nyambung. Ekaristik Ya, itu bukan ajaran. Nanti saya cariin Bang Darian. Saya Iya mah cuma gitu ya, jangan bawa ekaristik, itu nggak nyambung. Ekaristik itu Ya, bukan nanti saya ajaran. cariin. Itu seperti Kalau kayak memperingati saja, itu kayak orang-orang memperingati Natal apa segala, itu sama itu namanya. Kan Yesus saya nggak pernah mah- ngajarin Natal apa segala. saya mah Bang Darian, saya mah pemain pengganti. Tadi Bang Elpran lanjut pembicaraan. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi Saya juga kamu- meluruskan aja sih, meluruskan yang tadi itu tentang ekaristik itu bukan ajaran ya, mohon maaf saudara-saudaraku, itu bukan ajaran, itu semacam kayak memperingati. Itu pun sejak kapan roti jadi daging itu juga masih jadi perdebatan itu dari Iya, beberapa iya, Katolik betul, itu. betul. Soalnya datanya mengatakan seperti itu, jadi nggak tahu pastinya kapan. Datanya di US Katolik tadi saya buka. Ya nggak apa-apa. Nanti sama Kang Chan itu saya suka ngobrol juga sama dia. Nanti saya ini data buat dia. Itu kan dari dia buat saya buat dia. Iya. Ajaran ya, jangan perayaan. Perayaan itu nggak nyambung nanti. Ekaristik, Natal, terus menghiasi lampu-lampu apa namanya tuh lah, pohon ek itu, pohon apa sih? Pohon beringin kan pohon apa tuh yang buat Natal itu? Pohon Nah, Natal. itu semacam tradisi, itu sama halnya seperti ekaristik tadi itu itu hanya tradisi saja itu bukan ajaran namanya itu. Itu perayaan. Yang ditanyakan ajaran. Oke. Enggak apa-apa itu buat Anda nanti. Bang Hos, aku izin ini sudah sore Abang, di sini sudah jam 5 lewat ini belum. Siap, Bang Apa-apa Dari. ini mandi Banyak aja udah belum. mampir. Siap. Jam 5 emang di mana Bang Darian? Di Kalimantan. Kalimantan bukannya Wita. Saya lebih 1 jam daripada Pulau Jawa. Jam 4 kan? Harusnya jam 4 kan? 1 jam kan? Dari Saya Jawa. lebih dulu 1 jam saya daripada Pulau Jawa. Iya, harusnya jam 4. Iya, lebih dulu 1 jam. Jam 4-an berarti ya. Jadi Jam kalau 4 di- lebih lah. Oh ya, jam 4 lewat 11. Tapi di sini mendung sudah hampir jam 5. Tapi saya jam 4 ini sudah siap-siap juga sih. Udah sore, buat saya udah sore ini. Ya, kita mau lengkap juga. Udah Siap. Terima kasih udah pada banyak hadir. kegiatan. Kita tutup doa kafaratul majelis ya. Waduh, Bunda Maria itu ya ruwet Jo. Jadi Kristen itu ruwet Jo, ngono Jo. Alif ini tidak mengerti jadi ruwet, tapi kalau yang sudah mengerti, wah, oh iya begini, oh iya begitu, masuk sudah pas. Nah, begitu. Cuma kalau tidak dipahami secara mendasar dengan
sumber primer yang tepat ya memang ya membingungkan. Yang benar itu gimana, Jo? Itu ada bimbingan di bawah. Yesus keturunan Daud katanya, Jo. Daud punya dosa Simpelnya itu waris. begini loh, Berarti Bang. keturunannya juga punya dosa waris, Jo. Artinya Yesus itu Simpel juga sekali. berdosa, Jo. Sebagai seorang manusia, Yesus juga berdosa, Jo. Simpelnya Ke itu Bang Nemos. begini, Ke Pak Yesus Ketum. itu, Yesus itu adalah kepunyaannya Tuhan. Dan kita kepunyaannya Yesus. Jadi kita kalau sudah kepunyaan Yesus itu sudah dijamin masuk surga. Karena Mana yang dalilnya? Mana mempunyai dalilnya? Tuhan, Waduh. masuk kerajaan surga itu hanya Yesus. Surga dia Yesus itu. Tuhanmu menungso. Iya kan? Terus diakui. Diakui nggak kalau Tuhannya Tejo menungso manusia? Jo, aduh, Tejo nenek istrinya, Jo. Apa sih, Jo? Oh, tenggelam, Jo. Sambil bantu tetep layar dulu, teman-teman ya. Bantu tetep layar. Ini masih 3.000, baru saja buka komal saya, teman-teman ya. Waduh, alamatmu kabur, Tejo ini. Jo, kabur tak, Jo, apa? Ditelepon istrimu tak? Diseneni tak? Oh, Ini Jo. Aduh. Ini suaramu, Jo. arepe Suaramu muat mana? iki lho arepe muat nganu. Apa jenenge? Apa dedak tak? Nek wong muat jeruk, Oh, jeruk karo ndok. durung tuku dedak tak, Jo? Kayak panganan babi mo, Jo. Kota loh. Jadi tak titip auto aja. Kirim barang. Waktu di dalam perut. Make sense nggak, Bang? Iya. Masuk, sangat masuknya Bang. Ini luar biasa ini. Nah itu kalau dari pandangan Islam, dan ini rasio, makanya tadi saya bilang saya nggak bawa ayat, saya nggak bawa ini, nggak bawa itu. Ini rasio. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nah, abang udah percaya yang namanya Tuhan. Berarti abang udah, tadi abang bilang abang udah punya pengalaman spiritual. Berarti memang ada pencipta di luar sana. Tapi abang agnostik, abang nggak tahu yang mana. Nah, sekarang logisnya bang, bisa nggak kita masuk ke surga yang Tuhannya kita nggak imanin bang? Menurut keyakinan saya bisa. Menurut keyakinan saya bisa. Rasionya bang, ini saya analogikan. Bisa nggak saya jadi lulusan Universitas Indonesia? Bisa nggak saya lulusan UI, tapi saya nggak pernah belajar di UI? Soalnya ukuran kalau saya kalau memang ada surga itu, memang syarat masuk surga itu harus beragama Islam atau harus berbuat baik. Oh, berarti abang berpikir berbuat baik aja, nanti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya pasti biarkan beliau yang menilai, betul? Ya, menerima itu. Saya meyakini dia menerima perbuatan baik. Seperti itu Bang Jibril. Saya masuk dikit kalau gitu, Bang Jibril. Sorry kepotong. Enggak, ini udah bagus lagi. Maaf Bang On. Enggak, jadi Bang Langit berpikir nanti ya udah saya berbuat baik aja. Habis itu nanti biar Tuhan yang menilai, betul nggak Bang? Iya. Oke, saya analogikan. Abang ngasih saya rumah, abang ngasih saya makan, abang ngasih saya kerjaan, abang ngasih semua tempat tidur, semua saya hidup dari abang.
Tapi saya baiknya sama orang lain, Bang. Menurut Abang saya kurang ajar nggak? Nah, kurang ajar. Nggak sadar itu, nggak sadar itu. Nah, Tuhan ngasih Abang nyawa, Tuhan ngasih Abang nafas, Tuhan ngasih Abang rezeki, Tuhan ngasih segalanya. Tapi Abang berbuat baiknya sama orang, bukan berterima kasih sama Tuhan ya. Menurut Abang makhluk yang kurang ajar nggak, Bang? Ya kita hidup hanya untuk memanusiakan manusia. Betul. Makanya di Islam ada yang namanya hablum minannas wa hablum minallah. Kita ada urusan sesama manusia dan ada urusan kita sama Tuhan. Ya, jadi urusan saya kepada Tuhan itu saya ibadahnya itu berbuat baik dengan lewat kesadaran. Nggak bisa, Bang. Berbuat baik itu kan sesama manusia, Bang. Sama kayak Ya. tadi, Abang udah ngasih saya segalanya, Abang udah ngasih saya duit, rumah, ini. Tapi saya baiknya sama orang lain, bukan sama yang ngasih. Menurut Abang saya orang baik, bukan? Bukan, nggak sadar itu, orang nggak sadar. Nah, sama dong dengan Abang. Saya meyakini ibadah saya itu seperti itu, Bang. Jadi cara ibadah saya harus giat berbuat baik. Iya, itunya paham. Abang udah ngasih saya semuanya nih, Bang. Tapi saya baiknya sama orang, bukan sama yang ngasih. Saya orang baik bukan, Bang? Orang baik, tapi bukan kepada yang ngasih, Bang. Tapi bukan kepada yang ngasih, Bang. Keras ya? Berasa Kalau ya, sadar- hati Abang keras ya? Kalau sadar, ya tentu kepada yang ngasih. Jangan Kalau keraskan hatinya, Bang. Jangan keraskan hatinya. Kalau orang baik kepada orang yang abang kasih, tapi kalau abang sadar ya kepada yang ngasih kepada abang. Gitu. Betul. Rasionya, logisnya, Abang yang ngasih ini semua, saya mestinya berterima kasih sama Abang dulu dong. Abis itu, saya baik sama orang lain, ya itu bonusnya. Karena memang saya orang baik. Tapi kalau saya baiknya sama orang lain, tapi sama jangankan baik sama yang ngasih ya, saya imanin aja nggak, Bang? Saya percaya utusan dia aja nggak? Kurang ajar nggak saya? Kurang ajar. Karena sejauh ini kalau saya masuk kepada ranah kepercayaan ya, saya hanya percaya kepada Tuhan pencipta sama ketentuan hasil akhir. Betul, setuju. Makanya dari Islam ada namanya kodo dan kodar. Ada nasib yang bisa dirubah, ada nasib yang tidak bisa dirubah. Nasib yang tidak bisa dirubah itu saya meninggal umur berapa, saya dilahirkan sama siapa, dan segala macam. Itu ketentuan yang saya nggak bisa rubah. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang saya bisa rubah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa ya tidak akan berubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu nggak ngerubahnya sendiri. Dan Allah juga bilang, Bang. Nah ini cocoknya sama Abang. Allah juga pernah bilang di hadis qudsi, Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau Abang bilang, oh Allah gini, ya seperti itu. Jadi kalau Abang suuzon, oh Tuhan jahat, ini jahat, ya begitu. Karena Abang udah suuzon duluan, Abang udah jelek-jelekin duluan. Ya. Kalau iya, tapi saya selalu bersyukur dan saya tidak pernah menyalahkan orang lain atau Tuhan. Karena saya sangat percaya hasil akhir itu pemberian dari Sang Pencipta. Makanya saya menganggap Tuhan itu sebagai arah. Tapi Abang tadi setuju kalau Abang orang yang nggak tahu diri. Loh, bukan, kan tadi Abang setuju. Saya dikasih semua nih sama Abang nih. Tapi saya berbuat baiknya sama orang lain. Ya, Abang bilang itu saya orang berbuat baik ya memang orang berbuat baik, tapi perbuatannya itu nggak sadar. Kalau dia sadar ya dia harus berbuat sadar. Dia utamakan kepada siapa yang mengasihi dia. Nah, harus kita utamakan siapa, Bang? Yang ngasih kita kan? Yang ngasih. Itu kalau itu perbuatan sadar. Berarti kita mesti berterima kasih sama yang ngasih kita kan?
Iya. Kira-kira abang berterima kasih nggak dengan pencipta langit bumi beserta isinya? Kira-kira abang melakukan ibadah nggak? Menuruti perintahnya nggak? Kalau menurut abang mungkin cara ibadah saya itu keliru, dan memang keliru karena saya lebih memberi kepada orang lain. Tapi saya menganggap itu adalah ibadah saya kepada Tuhan pencipta. Itu lewat itu. Kalau Tuhan ada di depan saya pasti duluan dia. Cuman kan dia tidak ada, makanya saya ini pasti Oh, abang belum bisa membedakan antara percaya sama tahu ya. Oke, saya kasih analogi ini, Bang. Saya analogikan nih, Bang. Saya bilang sama abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Itu abang percaya apa tahu, Bang? belum percaya, baru tahu. Abang belum percaya dan belum tahu, ya. Habis itu saya tunjukin tanda-tandanya, Bang. Saya tunjukin mobil saya, mobil mahal, rumah saya besar, saya liburan jauh, dan seterusnya. Di situ abang percaya atau tahu, Bang? Saya belum tahu kalau di dalam, tapi saya sudah mulai bernalar gitu. Wah, ini pasti mulai percaya. Ya. Tapi belum tahu. Ya. Habis itu saya pegang tangan abang, saya bawa ke bank, saya tunjukin di saldo saya, memang ada 2 triliun. Di situ abang percaya apa tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percaya. Waalaikumsalam. Tahu. Di situ abang percaya apa tahu, Bang? Percaya dan tahu. Percaya dan tahu. Nilai percaya abang udah hilang, betul nggak? Karena abang udah tahu. Percaya abang saya nggak perlukan lagi. Saya nggak perlu abang percaya karena abang udah tahu. Abang udah lihat. Paham nggak sampai sini, Bang? Nilai percaya itu sebelum abang lihat, Bang. Nilai percaya itu sebelum abang tahu. Iya. Contoh, nih analogi kedua. Abang bilang abang ganteng. Saya percaya abang ganteng. Tapi detik saya lihat abang bener ganteng, nilai percaya saya hilang, Bang. Nggak ada nilainya. Karena saya udah tahu. Iya, benar. Betul ya? Ya. Nah, sama dengan Tuhan, Bang. Kalau Tuhannya bisa dilihat, untuk apa percaya, Bang? Untuk apa iman? Iman itu arti katanya percaya loh. Beriman itu percaya loh. Meyakini. Iya, iya. Nah, kalau Tuhannya udah nunjukin diri ke abang, kayak abang bilang tadi, kalau saya lihat Tuhan ya saya nurut loh. Justru kalau abang udah lihat Tuhan, nilai percaya itu udah nggak ada, Bang. Iman kita nggak perlu. Makanya dalam Islam, detik kita meninggal, Bang, itu nilai iman kita udah nggak ada, Bang. Itu kita tinggal dihakimi, tinggal dinilai, tinggal dihisap apa yang kita udah lakukan selama hidup ini. Contoh abang sekarang. Ini kalau dalam Islam, abang mencari kebenaran, ini dihitung sebagai pahala. Abang mencari kebenaran. Abang dikasih akal, dikasih otak, dikasih waktu, dikasih teknologi, abang mencari kebenaran. Jadi nggak bisa, Bang, kita lihat Tuhan, Bang. Kalau kita lihat Tuhan ya hilang, iman ini hilang, Bang. Karena itu Allah nggak pernah turun-turun ke bumi. Dia kirim utusannya, dikirim pertandanya. Kayak tadi saya bilang, saya ngasih abang pertanda rumah saya, mobil saya dan seterusnya. Allah juga ngirim nabinya, kitabnya. Di situ dicoba, abang percaya nggak? Iya, kalau saya percaya kepada Tuhan memang seperti itu analoginya. Saya menganggap bahwa alam semesta ini adalah pesan-pesan Tuhan, huruf-huruf yang dirangkai oleh Tuhan, sehingga saya percaya. Jadi alam semesta adalah kitab yang besar. Betul. Nah, abang sekarang percaya nggak sama utusan-utusannya? Belum percaya. Abangku, Bang Jibril, sedikit saya sambil sapa dulu, minta waktu. Silakan. Pak Jem, selamat siang, Pak. Pak Jem. Oke, siap Pak Jem ya. Nah, kebetulan gini, Pak Langit di sini ada 2 Kristen dan sisanya Muslim gitu kan. Tapi ini menarik ya, saya sedikit masuk nanti dilanjut sama Abang Jibril. Di dalam Islam ada yang namanya ayat kauniyah gitu. Nah, yang tadi disampaikan oleh Pak Langit, ayat kauniyah itu ya ini ciptaan Allah, semuanya yang kita lihat, semuanya yang kita dengar, yang kita rasakan. Ini namanya ayat kauniyah.
Dan di Islam ada yang namanya ayat qauliyah, yaitu Al-Quran. Nah, dan itu semuanya ayat kauniyah dan qauliyah itu menunjukkan bahwa Tuhan ini ada, dan kita tetap harus punya pedoman melalui ayat qauliyah, ya, yaitu kitab suci, supaya kita hidup di dunia ini punya aturan, bimbingan menuju keselamatan. Begitu Bang. Mungkin seperti itu. Lanjut sama Bang Jibril ya. Wallahu a'lam. Kalau memang agama itu hanya untuk sebatas aturan, kan tadi saya sudah bilang, aturan sudah bisa didapat lewat pendidikan, lewat pengetahuan. Nah, itu. Bahkan saya ragu kepada utusan-utusan, sehingga timbul pertanyaan saya. Boleh saya bertanya? Oke, saya bantah dulu soal pengetahuan dan segala macam itu bisa menuntun manusia ke yang lebih baik. Gini Bang, menurut Abang, ini tanpa menyandarkan peraturan terhadap keagamaan ya Bang ya? Iya, tidak. Boleh nggak Abang jual diri? Secara pengetahuan boleh, nggak ada letak salahnya dan dosanya itu. Kalau kita masuk pada Untung agama, nggak? di mana letak dosanya? Untung nggak? Selagi dia masih dalam menyambung hidup, boleh. Asalkan di tempat yang diresmikan oleh pemerintah. Di mana moralnya Bang? Itu moral itu doktrin Bang. Moral agama itu mendoktrin bahwa seorang pelacur ini dia bisa dihukum bisa kena hukum sosial gitu. Misalnya juga, wah ini pelacur, itu doktrin agama itu Bang. Oke, itu bukan doktrin agama Bang, itu rasio. Kenapa? Karena semakin banyak pelacuran, semakin banyak bastards, semakin banyak anak haram, akan semakin rusak dunia ini Bang. Sanat nggak ada, keturunan keluarga nggak ada, ahli waris nggak ada. Makanya tadi saya mengatakan selagi dia dalam keadaan menyambung hidup, boleh. Karena perbuatan salah itu kecuali merugikan orang lain, itu baru dianggap salah. Nah, menurut Abang prostitusi itu nggak merugikan orang lain? Kalau di tempat resmi enggak. Laki-laki yang beristri yang main ke sana, menurut Abang istrinya tidak dirugikan? Itu yang saya bilang. Kalaupun ada orang yang beristri masuk ke dalam tempat lokalisasi yang diresmikan, ya itu yang salah si laki-lakinya. Jangan salahkan si pelacurnya, karena pelacur itu udah duduk di tempat yang resmi. Nah, disebut pelacur dan seterusnya itu bersandarkan sama apa Bang? Maksudnya gimana? Pelacur nggak baik ini dan seterusnya itu bersandarkan norma apa? Pelacur nggak baik itu karena sosial norma agama ya. Nah, norma itu sosial agama itu terdoktrin oleh agama, bukan sosial, ini norma agama Bang. Pelacuran itu dilarang cuma di agama, sosial nggak melarang. Iya, tapi karena mayoritas beragama, sehingga di dalam satu kampung itu menganggap orang ini. Nah, jadi Abang nggak beragama tapi menyandarkan norma Abang sama agama, gimana nih Bang? Enggak kok, kalau saya menganggap pelacur itu selagi masih dalam keadaan menyambung hidup. Bukan. Abang nggak. Abang bilang ini agama, ini doktrin, ini apa segala macam, tapi baik dan buruknya Abang menyandarkannya sama norma agama, gimana? Enggak, saya nggak menyandarkan pada norma agama. Lah itu pelacuran nggak baik? Pelacuran itu baik selagi dia masih menyambung hidup, dalam keadaan menyambung hidup, dan dia duduk di tempat yang resmi, diresmikan di tempat. Jadi menurut Abang pelacuran itu baik? Boleh. Bukan, saya nggak nanya boleh, baik. Selagi dia duduk di tempat yang resmi. Saya daftar dong. Selagi duduk di tempat yang legal, itu boleh, dan dalam keadaan untuk menyambung hidup, itu baik untuk dia. Oh, jadi menurut Abang HIV AIDS dan penyakit seksual yang menular itu menurut Abang baik? Makanya kalau di tempat yang sudah dilegalkan itu ada diberikan pemahaman kalau harus menggunakan ini, difasilitasi kan pengaman gitu. Makanya saya bilang selagi dia duduk di tempat, tapi ada penyakitnya Bang. Tapi ada penyakitnya Bang. Mau dilokalisasi seperti apapun, mau disuntik setiap bulan sekalipun, penyakit itu akan selalu ada dan selalu menyebar kepada orang-orang yang nggak bersalah.
Seperti tadi suaminya main ke situ, dia pulang bawa ke istrinya. Apakah menurut abang itu baik? Yang salah itu si ininya bang, si suaminya itu. Kita nggak usah menyalahkan bang. Ini kita ngomongin soal normanya. Abang konsisten dong. Prostitusi itu baik menurut abang. Konsisten dong. Iya, kalau menurut dia si pelacur ini baik karena dia dalam keadaan menyambung hidup dan dia duduk di tempat yang diresmikan oleh pemerintah. Dia baik. Namun betul, setuju. Dengan ada penyakit-penyakitnya, menurut abang baik. Siapa yang menyatakan norma kalau dari awal? Kalau dari awal udah bang. Kalau dalam norma agama seperti itu, diajarkan seperti itu. Tapi di dalam pendidikan itu semua tahu di dalam medis, biologis itu semua diajarkan. Nah, tinggal kita justru di medis dan biologis nggak mau, jangan sampai ada prostitusi karena mau abang tahu kan, sampai kondom sendiri aja 97% nggak menularkan, ada 3%. Ini secara biologi ya, 3% ada penularan. Selalu akan ada kemungkinan. Jadi lebih bagus nggak usah. Memang itu normanya jangan kayak gitu dari mana? Ya. Normanya untuk bukan itu normanya dari mana? Saya kepental Iwan Pila sambil di tap-tap, saudaraku semuanya bantu tap-tap ya, jangan sampai rungkat ini. Sambil di posting ulang. Dilanjut Bang Jib sama Bang Langit silakan. Memang di dalam norma agama itu didapat dari norma agama bang. Tapi kayaknya saya belum dapat pengetahuan lebih tentang pelacuran itu. Cuman saya dapat norma hukum pencurian itu lewat pendidikan bisa, kejujuran itu lewat pendidikan bisa. Meskipun di dalam agama juga mengatur itu. Nggak, ini udah kita udah melebar kemana-mana. Tapi gini bang, abang udah percaya sama Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, dan abang udah memahami esensi percaya atau beriman. Betul nggak? Iya. Saya bahkan sekarang ini udah mulai tertarik, sangat tertarik. Tertarik gimana? Pak Jibril, mohon di refresh lagi. Saya terus terang saya suka dengan narasi antum tentang percaya dan iman dan yakin. Ya, itu mungkin kali percaya dan tahu. Dan tahu. Mungkin itu lebih baik lagi diulang lagi sehingga kami dapat belajar. Walaupun ada bentuk pertanyaan. Silakan. Oke, nih Bang Langit, saya ulang. Saya ulang ini. Bang Langit, saya bilang sama abang, Bang, di rekening saya ada 2 triliun. Di situ abang percaya apa tahu? Saya belum percaya. Belum percaya. Habis itu saya kasih tanda-tandanya bang. Saya kasih tanda-tandanya. Motor saya mahal, mobil saya mahal, saya liburan jauh, rumah saya mahal. Di situ abang percaya atau tahu? Mulai percaya. Mulai percaya karena saya udah kasih tanda-tandanya. Habis itu saya pegang tangan abang, saya bawa ke rekening ke bank saya. Habis itu saya tunjukin saldo saya. Rupanya bener 2 triliun. Abang percaya atau tahu bang? Kalau tadi sih saya konsisten ya percaya. Nah, abang percaya. Iya. Tapi nilai percaya abang udah nggak ada bang. Udah untuk saya nilai percaya abang udah 0. Karena abang udah tahu. Sama seperti kalau abang bilang, Bang Jib, saya ganteng. Walaupun saya belum melihat abang, saya bilang saya percaya antum ganteng. Tapi detik saya lihat abang bener ganteng, hilang nilai percaya saya, betul nggak? Iya. Buat apa saya percaya lagi? Saya udah tahu abang ganteng. Konsep yang sama itu sama dengan Tuhan, bang. Kalau Tuhan menunjukkan dirinya, kita nggak perlu beriman, bang. Kita nggak perlu percaya, kita nggak perlu meyakini ada hari akhir dan seterusnya. Udah ada, gue udah lihat, udah gue indrakan.
Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya nabi-nabi sebelum Rasulullah itu nggak pernah turun-turun, Bang. Karena detik dia turun, detik dia menunjukkan diri, hilang nilai iman, Bang. Nah, dalam Islam, iman itu nanti, Bang. Begitu kita udah nafas terakhir kita, di situ iman kita, Bang. Di situ kita terakhir tuh, itu di cut off tuh. Nah, contoh nih ya, Abang sampai nafas terakhir abang rupanya nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Rasul terakhirnya Nabi Muhammad. Begitu meninggal, ya udah, hilang kesempatan abang untuk percaya. Karena nanti begitu di kuburan, ya itu udah dunia lain, udah ada malaikat, udah ada ini, udah ada itu. Abang nggak bisa lagi minta, ya Allah minta satu. Makanya di Al-Quran diceritakan, setiap orang kafir nanti di akhir zaman itu minta 1 detik untuk kembali ke bumi untuk percaya sama Allah. Allah udah memprediksi makhluk-makhluknya ini. Gimana? Ya, ini luar biasa ini. Nah, sedikit abangku. Bang Jibril. Menurut abang gimana itu? Iya, luar biasa nih Bang. Menarik sekali. Pak Langit, saya izin masuk sedikit abangku. Di dalam Islam itu ada satu kajian namanya ilmu mantik ya. Di dalam ilmu mantik kita diperintahkan sebelum percaya itu harus tasawur. Apa itu tasawur? Meneliti. Nah, makanya Islam sendiri dilarang untuk memaksa seseorang masuk ke dalam Islam. Itu Allah langsung yang melarang dalam Al-Quran. Karena orang masuk Islam itu harus berdasarkan akalnya. Karena akal ini merupakan satu pemberian dari Tuhan untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Nah, ini harus dipahami oleh Bang Langit ya. Makanya kita teliti nih kebenaran. Nah, Anda sudah meneliti dan Anda berhasil. Tuhan itu ada. Meneliti dari ciptaannya. Karena tidak mungkin secara akal manusia ada ciptaan tanpa pencipta. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, Anda teliti lagi. Karena Anda harus tahu setiap yang benar setiap yang baik belum tentu benar, tapi setiap yang benar pasti baik. Nah, jadi Anda harus naik kelas sekarang. Bukan hanya mencari kebaikan, tapi cari kebenaran. Nah, coba sekarang tadi ayat kauniyah kalau di Islam ya, meneliti secara ciptaan. Itu menunjukkan bahwa adanya pencipta. Nah, sekarang abang tingkatkan lagi. Pencipta yang benar itu yang mana? Nah, makanya ada beberapa agama nih, banyak. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, teliti dari kitab sucinya. Tuhan yang mana nih yang benar? Karena pasti dong, Tuhan pencipta ini, setiap agama meyakini kitab suci itu firman Tuhan. Nah, pastinya firman Tuhan ini akan sesuai dengan akal sehat manusia dalam penciptaannya atau dalam kedokterannya, ilmu apapun itulah yang tertulis dalam kitab suci. Jangan sampai kontradiksi dengan kenyataan, dengan akal sehat. Makanya iman itu harus sejalan dengan akal sehat. Jadi abang tinggal naik kelas sedikit, itu udah ada satu peningkatan, udah bagus ya. Secara ayat kauniyah atau ciptaan, sehingga abang meyakini Tuhan itu ada. Dan sekarang tinggal abang mencari Tuhan yang benar ini, Tuhan yang mana? Apakah yang dituhankan oleh umat Islam atau umat Kristen? Ya, kita teliti melalui kitab sucinya. Di sini kebetulan ada Kristen juga. Mungkin dilanjut abangku Bang Jibril, mohon maaf saya potong sedikit. Tapi kok ini nampilin apa? Kok antum kok? Enggak, saya cuman mau ngasih teori tentang teori konyol lawak-lawakan. Diperbesar aja bentar aja, abis ini lanjut. Enggak, ini lagi mode serius dulu, kok ini agnostik lagi belajar apa ini? Iya, kok Ajis dagang, mau dagang nih kok Ajis nih. Enggak, gini ya. Sekarang ukuran virus HIV 0,1 mikron. Pori-pori kondom 5 mikron. Artinya Pak,
50 kali dari virus HIV. Ini sama saja Anda manusia biasa dibanding dengan rumah yang ukurannya standar kamar 3 tanpa dinding. Bagaimana mungkin kondom akan membuat penyebaran virus HIV tercegah sebanyak 97%? Yang ada apa? Jangankan manusia masuk ke rumah itu, gajah aja bisa nyelonong. Apalagi manusia. Artinya apa? Lawak-lawakanlah ketika kondom itu bisa mencegah HIV. Artinya apa? Udahlah kagak enak, virusnya kagak tercegah. Sekian, silahkan dilanjut. Nah, orang Sunda mah dia nyekek logor ini teh, nyekek tapi logor gitu. Masya Allah. Oke, siap. Ikhwan Fillah sambil tap ya. Tadi iklan dulu bentar biar tidak terlalu tegang. Oke, dilanjut Bang Jibril sama Bang Langit. Tapi kalau Pak Jemi atau Immanuel mau sedikit masuk, ya silahkan gitu. Yang penting kita gantian ya, karena di sini ada 2 Kristen juga gitu kan, dan sisanya Muslim dan Bang Langit agnostik. Oke, lanjut Bang Jim. Saya mau bertanya ya. Silakan, Boleh? silakan. Ya, Silakan. saya bertanya kepada 2 agama yang ada di sini. Tapi sebelum saya bertanya, saya mau membenarkan bahwa surga itu ketika dinyatakan secara realitas di depan mata kita, orang nggak akan lagi berbuat jahat. Jadi sudah tidak ada nilai percaya, seperti Bang Jibril katakan tadi. Betul. Nah, pertanyaan saya mau bertanya gini, tentang konsep monoteisme, artinya Tuhan Esa. Tapi di sini saya merujuk pada 2 agama saja, Kristen dan Islam. Kalau Tuhan itu Esa, mengapa Tuhan mengutus Nabi Isa dan Nabi Muhammad di waktu yang berbeda dengan pesan yang berbeda-beda pula? Silakan dari Kristen dulu. Silakan Bang Jemi atau Pak Immanuel. Silakan mewakili salah satu. Silakan. Oh, diam dulu kok. Jangan nafsu dulu kok, udah mau jawab. Diam kok. Pak Immanuel, Pak Jemi dulu. Oh, silahkan Pak Jemi. Pak Immanuel aja deh, Pak Immanuel mau jawab nggak? Ya kalau yang Pak Immanuel nggak monitor deh. Jadi kalau apa pertanyaannya itu Bang Langit? Kenapa? Kalau Tuhan itu Esa, mengapa ia mengutus Nabi Isa atau Yesus dan Nabi Muhammad di waktu yang berbeda dengan pesan yang berbeda-beda pula? Kayaknya pesannya sama deh. Contoh gini, biar lebih mudah ya. Contoh ya, gini. Agama Islam, Tuhan memerintahkan sholat 5 waktu menghadap ke kiblat. Agama Kristen, ibadahnya terfokus kepada Yesus sebagai sang juru selamat, sebagai jalan keselamatan. Itu, silakan Bang. Kenapa pesan itu berbeda dengan waktu yang berbeda pula? Iya, karena kan gini, Bang, kalau dikatakan begitu, karena kan jadi maksud Abang mungkin syariatnya berbeda-beda ya, tata caranya berbeda-beda gitu ya. Ya, kalau Tuhan itu Esa, mengapa begitu? Kenapa nggak dipukul rata aja gitu ya? Satu aja gitu. Esa satu aja dengan satu pesan yang sama. Itu kalau saya ya, sebenarnya nalar saya menganggap seperti itu. Tapi silakan jawab dulu pertanyaan saya. Iya, justru itu kan pilihan kita, Bang, sebagai manusia, Bang. Kita manusia diberi akal budi. Jadi kita kan diberi kesempatan sama Tuhan untuk apa ya? Untuk memikirkannya, untuk memilihnya gitu loh, Bang. Dan karena setiap zaman itu ada orangnya, dan setiap orang itu ada zamannya gitu. Itu aja sih paling jauh saya bisa jawab, Bang. Boleh saya tanggapi, Bang? Bentar, sebelum menanggapi Pak Langit, biar dijawab dulu sama Muslim ya. Nanti Anda bandingkan. Lanjut, silakan Bang Jim. Siap. Dari Muslim. Pertanyaannya, saya ulang ya Bang ya. Kenapa Tuhan yang Maha Esa mengirimkan utusan-utusan yang berbeda masa dan syariatnya berbeda? Betul nggak pertanyaan itu? Iya, pesannya berbeda. Karena saya udah sampaikan Bang, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Jadi di mute dulu Bang, karena noise di sana.
Karena saya udah jawab tadi, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu udah tahu kelakuan-kelakuan manusia, kelakuan-kelakuan makhluknya, ciptaannya. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, habis itu ke Nabi Hud, ke Nabi Soleh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Ismail, ke Nabi Ishak. Akan selalu ada makhluk-makhluk di luar sana, manusia-manusia yang di luar sana yang akan mau menyembah yang kelihatan. Mereka memaksakan akan ada, nanti ada, harus ada. Kita menyembah tuh harus ada yang dilihat. Sama seperti abang kalau tahu cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh dapat firman dari Tuhan yang nggak kelihatan. Dibilang disuruh bangun bahtera. Nabi Nuh bilang sama umatnya, aku diperintah oleh Tuhanku yang tidak terlihat ini, yang maha kuasa, yang maha besar, untuk buat bahtera. Kaum Nabi Nuh bilang apa? Mana Allahmu, mana Tuhanmu nggak kelihatan. Lihat nih, Tuhan saya kelihatan. Lihat ada berhalanya, ada bentuknya, saya bisa lihat, saya bisa pegang. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Nanti akan ada terus. Nah, kalau pertanyaan abang, syariatnya kok berbeda? Sekarang saya buka nih kamera saya. Seperti abang tahu, Yesus atau Nabi Isa, ini di sini kita samakan ya. Bani Israel itu punya yang namanya Second Temple, bang. Jadi kalau abang Google Second Temple, mereka punya yang namanya Bait El. Di tahun 70, ini dihancurkan oleh Romawi. Ini Bait El diimani oleh mereka, dibangun oleh Salomo, dan seterusnya. Nah, kalau kita tanya, waktu Bani Israel punya Bait El, mereka ngapain sih di Bait El ini? Saya buka nih, dari Sefaria. Sefaria itu artinya library dalam bahasa Hebrew. Saya buka di kitab fikih mereka di Misnah Sukah nomor 5. Di sini dibilang, setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berdoa, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabbi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar 7 kali. Jadi orang Yahudi, Rabi Yehuda, waktu mereka punya Bait El, mereka disuruh tawaf, berputar mengelilingi ini 7 kali. Ini syariatnya sama seperti Muslim. Muslim itu diberikan oleh Nabi Ismail, diturunkan oleh Nabi Ismail. Syariatnya sama, bang. Kita tawaf di sini 7 kali. Ini namanya Baitullah, ini namanya Bait El. Dua-duanya keturunan Ibrahim. Nah, jadi kalau pertanyaan abang tadi, saya ulang ya pertanyaan abang. Kenapa Tuhan yang Maha Esa mengirimkan utusannya berbeda-beda masa? Untuk jadi pelajaran bagi kita, bang, sekarang. Kalau abang baca Al-Quran, di situ menceritakan soal nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Untuk menceritakan kepada kami, umat muslim, kita jangan kayak gitu. Nabi Lut, kotanya itu Sodom and Gomorrah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu menjadi pengajaran untuk kami. Jangan kayak gitu. Jadi untuk pelajaran, bang. Untuk pelajaran. Kenapa? Karena kalau semuanya turun pada satu waktu, kita nggak akan bisa ngikutin, bang. Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih paham kita, bang. Lebih tahu kita daripada diri kita sendiri. Jadi dia yang tahu, lebih bagus dikasih tahu nih begini. Makanya diceritakan, dikirim utusannya lagi, dikirim lagi utusannya. Nah, tapi kalau yang abang pikir tadi, kalau kekristenan nggak ada kiblat dan segala macam, ya menjadi tanda tanya kan, agama mereka dari Ibrahim. Menjadi pertanyaan kan, itu ajaran Ibrahim atau bukan? Ya nggak? Gimana, Bang Langit?
Saya sudah bertanya tapi belum ada yang Mohon maaf ya, Pak Jemi sama Pak Immanuel kena ulti Bang Jibril. Lanjut. Oh enggak. Jadi yang jadi masalah kan kalau soal kiblat juga kan kami bisa menjelaskan kenapa nggak ada kiblat. Karena kami percaya Tuhan itu tidak dalam bentuk ruang dan waktu. Kenapa kamu harus berkiblat pada suatu tempat, itu aja penjelasan saya. Ya, oke. Gini, kalau kita bilang kiblat-kiblat, Oke, sebentar Pak Immanuel, saya ingatkan sebelum Anda bernarasi, jangan kayak khotbah di gereja ya. Lanjut. ya, gini, bait Allah. Ketika Yesus mati, itu tirai bait Allah terkoyak. Kan tirai utama itu yang hanya dimasuki oleh imam suci, artinya Imam Zakaria itu kan hanya dia sendiri yang bisa masuk ke situ. Itu terbelah, nggak ada lagi sekat antara Lewi atau Allah dengan manusia, udah nggak ada lagi sekatnya, udah terkoyak dia. Jadi bait Allah bukan lagi di batu, tetapi di tubuh Kristus. Jadi bait Allah itu pun sudah gereja itu bukan lagi batunya, tetapi hati kita ini yang jadi gereja. Jadi nggak perlu berkiblat ke Yerusalem, nggak perlu berkiblat ke Bethlehem, nggak ada itu. Dulunya mungkin ya ketika tanah perjanjian yang dijanjikan itu Yerusalem, maka kiblatnya Yerusalem. Tapi sekarang Yesus telah menggenapi hukum Taurat, telah menggenapi semua kitab para nabi, batal semua itu, nggak ada lagi laku. Gitu. Kiblat itu pun nggak laku lagi. Oke, Waktu habis. Lanjut. Boleh saya batal. Inilah yang kalau ngomong asal bacot aja. Enak ya kalau ngomong asal bacot. Ini Bang, dari jewishhistory.org. Ini sejarah orang Yahudi. The destructions of Second Temple, penghancuran Second Temple, itu hancurnya itu tahun 69. Yesus digantung di salib tahun berapa? 33 Bang. Nah, katanya begitu Yesus digantung ini hancur. Yang bener yang mana nih? Bang, jangan ngarang-ngarang lah, jangan ngarang-ngarang lah. Gak beres ini Pak Immanuel. Islam ini salah paham. Jangan lihat fisiknya. Kalian sibuk Jangan dengan fisik. ngarang-ngarang. Bang Langit ini cerdas, nggak begitulah. Bang Immanuel mungkin salah ngutip Bang Jibril. Maksudnya tabir. tabir suci. Tirai. Tabir itu tirai. Mungkin Bang Immanuel salah ngutip. Mungkin. Immanuel, lepaskan gelar pendeta Anda, lepaskan. Kita ngomong sesuai fakta aja. Melawan Pak Immanuel kamu terkutuk nanti kau Pak Jemi. Nggak dipahaminya. Apa yang saya nggak paham Bang? Itulah tentang bait Allah itu penghancuran, maka kenapa ya bukan begitu, bait Allah itu bukan lagi di Yerusalem itu. Dia ngomongin doktrin berarti ya? Tidak lagi berdiam. Dulu sebelum Yesus menggenapi itu bait Allah di batu itu, di dalam kota Yerusalem itu, di dalam bait Allah Salomo itu, disitulah Allah, ruang Maha Kudus itu, disitulah Allah berdiam di bumi ini. Enggak, maaf Abu ya. Jadi nggak intelek kita. Dia ngomongin angan-angan sama cita-cita. Nah itu dia. Lanjut aja, lanjut. Ini di sini saya noise. Lanjut Abang. Enggak ketok tulisannya. Tulisannya enggak kelihatan. Nih, gue pengen bilang sama lu semua ya. Bento, wah terima kasih nih. Siapa nih? 5 nih. Oke. Terima kasih. Semoga Allah memberkati. Coba kasih lagi dong. Nah begini Bang. Jawab lah gitu. Itu manusia dibanding Tuhan kan lebih Tuhan begitu kan? Gini baik, teman-teman semua 433 juta orang. Kalau misal sampai 100 saya akan menjawab. Terima kasih. Ngemis lagi nih, perpuluhan lagi nih Bang Mikel. La ilaha illallah. Iya Bang, Bunda Maria dibanding Yesus lebih tua mana Bang? Bang? Masih hidup kah Bang? Bang Mikel?
Bunda Maria banding Yesus bang? Lebih tua mana bang? Koin. Mana di Bang Jun? Ini pendeta siapa itu Bang Lemon, Bang Jun, kayak pendeta siapa tuh yang minta koin? Dia udah ceramah nggak ada yang ngasih koin. Daromes. Marah-marah. Daromes. Sekarang RK juga ngoin juga itu. Iya. Iya bang. Proget dia, berhenti dia. Iya. Mandi lumpur. Oke, buat teman-teman yang berikan koin ini terima kasih banyak. Semoga selalu diberikan berkah dan rahmat bagi pribadinya ya. Baru 7 ini. Terima kasih. Daripada bagimu bang, daripada dikasih kamu, mending nggak orang-orang Muslim kasih ke orang Muslim aja. Ngapain bagi ke Kristen? Berpuluhan mulu kayak pendeta Dromes. Teman-teman, teman-teman terima kasih banyak ya. Baru 7. Aneh. M. Yusuf, gue banyak koin. Boleh bang, bagi sedikit juga nggak apa-apa. Nggak usah banyak, yang penting bisa sampai 100. Kesianan pengen koin dia nih. Gue kasihan masih ada apa enggak ya? Bentar. Cari kesian. Bagirullah. Gue kasih mawar ente bang. Nggak apa-apa, kesianan pengen ini. Kita kasih aja ya. Bunda ketawa terus. Terima kasih Pak, semoga diberkatin. Tuh, gue kasih dah. Tuh. Kesianan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita jadi Percaya kagak, alhamdulillah. Kasih tuh sama Bunda Gembala tuh. Alhamdulillah. Terima kasih gitu. Ya udah tuh. Gimana bang, Abang Mikel bisa nggak menjawab pertanyaan yang mudah itu? Belum Coba 100, bisa nggak? Belum 100. Kita biarin aja Bang Lemon gini. Jadi kita udah memahami meskipun pertanyaan kita itu lebih gampang, mereka nggak bisa jawab. Nah karena Coba bang. 3. Iya. Alhamdulillah udah 44. Teman-teman ditambahin lagi teman-teman sampai 100. Aku semangat nih, aku itu berkata. hamba Tuhan, dituhankan. Mau disebut Tuhan hamba. Bingung, dilema sebenarnya. Iya kan Bang Jun? Iya. Dilema. Tuh dikasih tuh sama Mbak Rena tuh. Dikasih tuh. Nah. Apalagi tuh dikasih lu. Tenang aja, aman itu. 74 belum. Ini kayak pendeta Dromes aja kamu ini, Mikel. Pusing juga saya ini. Aduh. Udahlah. Aduh. Makanya kemunafikan ini ada di Kristen ya. Mereka yang selalu bilang kita cari koin karena membahas agama padahal lintas iman. Nah, buktinya pada mereka sendiri yang meminta koin terang-terangan kan? Iya betul, iya Bunda. Mereka ini begini Bunda, ya ibaratkan batu, ya kan? Ibaratkan gajah di balik batu, mereka nampak gitu. Nah itu mereka ini aneh. Baik. Nah ketika masih 20 lagi ya, masih 19 lagi. Terima kasih banyak. Ya sabar bang. Lagi. Sabar. Nah ketika batu ketika semut di balik batu mereka nampak. Nah gajah yang besar mereka nggak nampak. Nah itu aneh mereka. Bunda. Ya, aneh. Emang begitu. Apalagi kalau ke Palopo, ke Bang Loading ya. Palopo cari koin nih buat makan. Loading cari koin nih buat makan. Padahal Teman-teman mereka baru sendiri 81 nih ya, teman-teman. kayak pendeta itu. Kan enggak ada yang Ibu Gembala. Ibu Gembala, tahun Ibu Gembala, mau bertanya apa tadi biar saya catat dulu. Oke, begini. Saya bertanya begini. Manusia dibanding Tuhan kan lebih tua Tuhan begitu, ya kan? Bagaimana? Saya balik bertanya nih, Bunda Maria
dibanding Ya. Yesus, itu lebih tua yang mana? Begitu. Ya sebagai manusia ya Bunda Maria lebih tua lah. Oh, berarti manusia lebih tua dibanding Tuhan. Lah, kok bisa? Bukan. Dari sisi sebagai manusia, ya untuk usia ya Bunda Maria lebih tua karena dia ibunya gitu. Oh gitu, berarti manusia lebih tua dibanding Tuhan, begitu? Bukan. Iya sebagai manusia Bunda Maria ya ibunya kan, masa ibu lebih muda dari anak kan nggak mungkin gitu. Iya, kan begini nih. Coba dirangkap lagi nih pertanyaan saya nih. Manusia dibanding Tuhan kan lebih tua Tuhan nih, nggak mungkin manusia dong, kan begitu? Kan begitu. Nah, saya balikin lagi. Bunda Maria dibanding Yesus, itu lebih tua yang mana? Kalau abang pilih Bunda Maria, masa bisa gitu manusia lebih tua dibanding Tuhan? Kan aneh. Nah, silakan bang. Baik. Wah terima kasih nih 94, sedikit lagi udah sampai 100 nih. Melmut, kita follow ya. Lu follow gue Iya. dong. Boleh, saya follow Bu. Ah. Oke, pendeta saya follow ya, pendeta Lemon ya. Mudah-mudahan jadi pendeta. Biar kita banyak temen gitu ya, banyak saudara. Biar lu pinter kalau berteman sama Muslim tuh pinter, otak jernih. Percaya sama gue. Baiklah Bu. Matius dulu. Sekarang pinter banget tuh Matius. Matius mantap. Gimana bang pemikir? 99 100. Ya, dua lagi, satu lagi. Bang Mikel, coba yang tadi itu gimana? Coba yang tadi itu lebih tua yang mana gitu? Sebelum tahu soalnya. Oke, sabar dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah dikasihkan 102 cukup. Teman-teman jangan kasih lagi. Nanti saya akan menggandakan ini untuk membantu teman-teman anak-anak yatim Muslim yang ada di sekitar saya. Nanti saya akan... udahlah itu Matius 11, 12, 15 saja dulu Ngapain itu Itu aja dulu kau belajar. Jadi teman-teman, Papi Gembala, Pendeta Lemon, Papi Gembala, semua PST. Jadi nanti kita undang saya lagi ya. Nanti mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mungkin kalau ada lakukan gerakan, apa yang koin yang ada nanti diuangkan. Setelah diuangkan kita akan Udah itu aja dulu 12-15, gampang lah itu bang. Lupa, sabar. Kita bantu anak-anak yatim ya, baik Muslim atau Kristen yang ada di sekitar saya nanti. Ya, terima kasih ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Intinya bahwa gini ya, saya berdiskusi harus memikir kan nggak komitmen kan kata tadi sudah 100 katanya langsung nggak dijawab. Mana jawabannya? Sabar. Kan mengikuti jejak Tuhan. Saya akan menjawab gini, Pak Pendeta. Tapi kita harus komitmen bahwa tujuan saya harus dihargai dong. Saya berbicara saya harus dihargai dong. Saya minta koin nggak apa-apa dong, nggak masalah dong. Nggak apa-apa, saya mau kasih. Udah, tinggal jawab aja udah. Udah kasih ke istri lah, gampang lah. Tapi kalau misalnya koin itu saya mau bagikan kepada fakir miskin, nggak masalah dong. Oke, baik saya jawab. Masalah, ya coba aja jawab gitu loh, coba. Yang kemana-mana dulu, coba. Oke. Papi Gembala tuh buka data tuh coba. Lagi lah, coba. Yang mana pendeta mau tanya? Nah itu, Yesus hamba Tuhan tuh kata Papi Gembala tuh coba. Buka data. Nah, pertanyaan di sana ya, di sana itu siapa yang hamba? Nah, siapa yang Tuhan? Nah, coba jawab dulu Michael, silakan. Saya kasih waktunya 1 jam, silakan. Ya, itu jawabannya ada di Filipi 2. Itu jawabannya di Filipi 2 ayat 6 sampai 7 ya. Saya bacakan ya 2 ayat 6 7, saya buka. Filipi 2 ayat 6 7.
Tapi mungkin bisa nanti ya tanggal 24 Desember ini Mami Gembala, kita untuk teman-teman Kristen lah satu paus kalau bisa jawab ya. Itu ya. Benar nggak? Kereta aja biar saya yang ini yang ngasih. Kereta, satu kereta ya. Saya ikut nih. Jawabnya benar. Dua kereta. Tanggal 24 Jun, insya Allah. Ada Ratu Gembala, sabar dulu Bang. Untuk teman-teman nanti tanggal 24 Desember ya, dalam rangka deklarasi 9 Gembala Congor, tanggal 24 Jun ya, insya Allah ada berbagi sedikit lah gitu ya. Jadi ada 20 calon gembala yang mendapatkan kesempatan untuk naik di Komal, dan akan mendapatkan satu gembala yang bisa membuat yel-yel atau apa ya, dapat hadiah langsung 100.000. Nah, untuk teman-teman Kristen akan mendapat 2 kereta yang bisa menjawab Yesus hamba Tuhan. Mantap ya Jun ya. Nanti akan ditambahkan lagi lah ya. Nanti insya Allah satu paus 2 kereta ya. Tuh. Yang bisa jawab. Iya, kalau jawabannya benar. Tapi kalau buat teman-teman Muslim, membuat nyanyi atau puisi atau pantun atau apapun itu, tapi wajib dengan bawa gembala, hadiahnya 100K langsung dana. Tapi setelah langsung cash ya. Dikirim setelah acara selesai. Nggak lama kok, kita berapa menit, berapa jam. Iya. Nggak lama lah. 20 orang ya. Saya di baju. Tuh ada bos saya dari Muara Tewe tuh. Pak Haji Sinyos 5 juta kalau dia bisa jawab. Bos ulunnya. Bang Sinyos nih. Bos saya di Muara Tewe nih. 5 juta asal nggak mutar. Tuh. Pak Haji buka rumpi. Sabar, saya naikkan Pak Haji ya. Naikkan Pak Haji ya. Kalau bisa jawab ya asal jangan muter katanya. Naik pian dulu Pak Haji. Naik Pak Haji. Naik pian. Coba buktikan kalau memang dia kirim saya. Ini orangnya nih. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Nah, ini hendak menjawab nih Pak Haji. 5 juta kalau amun tidak terputar kayak gasing gitu nah. Kalau belum ada yang dapat loh, udah 6 bulan. Oke, Pak Haji, koin saya ini kan masih 100. Nah, Pak Haji. Udah, ini dulu kau jawab, gampang itu. Iya, sabar Pak Haji. Ini Embarannya mau dijawab. saya jawaban benar apa salah Pak Haji? Ya, yang penting saya jawab Pak Haji. Saya minta 900 koin Pak Haji. Jangan yang benar, penting dijawab, jawabannya harus benar. Memot. Nih, bukan jawab atau benar. Ini Pak Haji, kalau misalnya jawaban saya mau begini Pak Haji. Iya sabar Pak Haji. Kalau misalnya jawaban saya mau diterima atau nggak diterima, yang penting saya jawab Pak. Ya kan, kalau benar apa tidak benar kan urusan saya dengan Tuhan Pak. Ya kan, gitu Pak. Ayo. Jawab. Justru harus dibenerin Melmut. Ya, silakan Pak Pendeta Lemon selaku pembawa acara dimulai kuis 5 juta. Silakan Pendeta Lemon. Data itu Yesus mendengarkan, ya saya iakan aja. Oke, kita ikuti narasi abang. Saya mengatakan bahwa tidak ada masalah di situ kalau Yesus berkomunikasi dengan Bapa. Ya, tidak ada masalah di situ, Bang. Baik, Bang. Oke, kita di roaring ya. Artinya kalau kita diskusi. Setelah kamu baca Bible, Yesus itu mendengar apa tidak? Abang, kalau di begini lebih baik saya turun, Bang. Ya turun dah, Pak. Ya, oke. Silakan teman-teman lain lah. Loh, jangan turun Bang. Aduh, ini tadi sudah memakai data sumber. Tidak bisa. Tidak ada ceritanya Kristen paham Bible itu mustahil di dunia ini. Loh, itu tadi lo sudah menyampaikan. Saya nanya, Arnon, apakah Yesus mendengar firman? Tidak, dia itu firman itu sendiri. Lalu tak kasih 5 ayat, beruta. Bang Tahta, selamat sore. Selamat sore. Gini Bang Tahta, kau membawa sarung ke masjid, kami dari sekolah minggu membawa Bible, masa iya lebih paham kamu?
Nah, sekarang kamu dengan saya tema yang kamu kuasai hari-hari di bawah. Jadi lebih hebat membawa sarung ke masjid daripada Oke. kami ini dari sekolah minggu Sekarang membawa buktikan, Bible. buktikan kalau kamu lebih paham daripada kami. Ayo, tema yang Oh iya. Sekarang jika memang Tuhan kalian itu adalah wahyu yang murni, apa kuasanya kepada bangsa Arab? Oke. Nabi Muhammad bisa merubah jahiliyah menjadi orang-orang yang bertauhid. Jahiliyah itu. Aduh, nggak ngerti kuasa sekalinya. Tunggu. Kamu mau minta kuasa seperti apa? Gini loh ya, kita gantian ya. Sekarang tunggu dulu gantian. Habis ini kamu Yesus. Waduh, jangan kayak pasar lah gantian. Para nabi ini yang saya bahas 3 data ini. Musa perjanjian lama, Yesus perjanjian baru, Nabi Muhammad Al-Quran. Nabi Muhammad diutus ketika orang Arab jahiliyah tidak mengenal Tuhan, bahkan menyembah berhala. Akhirnya oleh Allah diperintahkan untuk mengenalkan Tuhan yang benar, yaitu Allah. At-Taghabun 13 Al-Mu'minun 116. Lalu mereka umumnya kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Akhirnya dengan diutusnya Rasulullah tidak ada seperti itu sudah. Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Sriwil dari Fir'aun. Musa berhasil. Dan Musa perkenalkan Tuhan itu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Sriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berhasil. Jadi Musa dan Nabi Muhammad pertama menyelamatkan umatnya dari penindasan. Dua-duanya berhasil. Nah giliran Yesus diutus untuk menyelamatkan penindasan dari Romawi atau rabi-rabi yang jahat. Ternyata Yesus yang disalib oleh mereka. Yesus perkenalkan Tuhan itu satu, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Yang di langit, Matius 18:19. Tiba-tiba Yesus yang dituhankan. Berarti Yesus ini gagal dua-duanya. Menyelamatkan Sriwil gagal, dia yang Penjualan TV. Terus menyelamatkan manusia supaya kekal di surga dengan mentuhankan Allah, malah Yesus yang dituhankan. Berarti gagal dua-duanya. Kabur. Ya. Jadi kawan ya. Bagaimana Bang Luga semua dibantah data-datanya kok mau menarasikan bagaimana semua data dibantah. Data apa? Yang tadi disampaikan itu kan semua membawa data. Yang disampaikan data apa? Bible itu sudah menjadi makanan hari-hari tiap hari coba. gereja. Bible yang mana? Yang aku bilang LAI yang ngerti Bible itu apologet Islam. Mustahil pendeta paham Bible itu, gak ada. Coba kalau Anda ingin bukti, coba suruh gantian dengan saya pakai data, ayo. Maksudnya itu yang paham Bible itu adalah yang melakukan setiap hari membaca, merenungkan, melakukan. Sekarang saya nanya, termasuk Tejo paham Bible nggak? Ya paham toh. Sekarang coba pakai data ya. Sekarang pakai data, tunjukkan ketuhanan Yesus di ayat yang mana? Coba silakan. Yang tadi Bang siapa tuh yang turun itu? Dia itu turun. Lahir bagimu. Gini loh, tunggu. Kristen itu turun itu karena mereka ya sadar. Aduh, kalau saya diajak pakai data, mampus kami. Karena yang kami hadapi Muslim. Yang mana yang paham Bible itu Muslim. Itu sebabnya mereka kabur itu. Bukan apa? Takut ke Bible mereka. Lelek yang paham itu Muslim, Muslim nggak pernah ke gereja. Nah tuh, justru orang gereja nggak paham Bible. Nah coba sekarang buktikan, coba sekarang gini. Saya dengan kamu misalnya ditanya, Tata siapa itu Yesus? Tejo siapa itu Yesus? Kira-kira yang pakai data siapa kira-kira? Saya atau kamu nanti? Ya jelas orang Kristen toh. Coba sekarang, kamu siapa itu Yesus? Coba. Yesus adalah Tuhan, Juru Tuhan. Pakai data coba. Itu tadi yang disampaikan yang pertama, telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oke. Di mana itu ayatnya? Di mana? Ayatnya tadi di mana tadi? Saya mendengar tadi Bang. Tadi loh di Kopal tadi. Ayat itu sudah kubantah. Kristen hanya baca di ayat 11.
Saya baca ayat seterusnya, lanjutannya. Ternyata Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kok aneh? Katanya Tuhan lahir, tapi kok diserahkan kepada Tuhan? Tuhan yang mana coba? Hah? Buka dulu, buka. Tuhan yang mana coba? Jo, buka dulu Jo, nanti kamu keguguran kamu nanti. Buka dulu mute-nya. Mana ini kok Pes? Jadi saya ngomong dari tadi tidak dengar ini Pes. Coba. Nah ini. Tuh. Coba. Di ayat 22-nya kamu baca. Lalu Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu Yesus diserahkan, itu masa kok cuma pendek begitu tok ayatnya? Duh, ini nyambung dari ayat 11. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Tandanya Tuhan ini lahir. Lalu Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan di ayat setelahnya. Tuhan yang mana lagi? Aduh, itu enggak gabung itu, Bang. Udah gabung gimana? Ayat 11 sampai ayat 22 baca. Coba kan di dalamnya 22 dengan 11 itu kan pasti ada penjelasannya itu tadi. Ya, coba kamu yang baca, coba. Kamu jelasin habis ini, coba. Itu pentakhiran itu Jo, waktu disunat Yesus Jo, itu diserahkan kepada Tuhan Jo. Berarti itu perjalanan pada waktu sunat. Terus diserahkan ke Tuhan yang mana? Karena zaman dulu itu namanya sunat kan ikut budaya, tradisi. Diserahkan kepada siapa setelah disunat? Tuhan disunat. Terus setelah disunat diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Maksudnya itu orang kalau bersunat itu diserahkan kepada Tuhan. Bukan orang, Tuhan disunat. Ini ada Pak Jospen pakai data kalau Pak Jospen ini, Penatua ini. Silakan, Penatua. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Silakan. Kabar baik. Berapa hari nggak naik ke Komal saya, Pak Jospen? Iya. Lagi capek. Lagi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kang Tata, ada pertanyaan saya untuk Kang Tata barusan. Mantap. Nah ini kesukaan saya ini. Makanan saya kalau ditanya deh. Bentar. Tadi kan Kang Tata bilang waktu zaman jahiliyah ada bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ya kan? Iya, terus. Nah, sekarang tolong berikan dulu bukti catatan sejarah di luar hadis dan Al-Quran bahwa ada perempuan bayi, bahwa ada kebiasaan tersebut di kalangan Arab. Di sejarah itu sejarah sirah nabawiyah. Nabi diutus ketika Arab itu. Ya, itu kan sebentar. Yang Anda sebutkan itu kan referensi dari agama. Maksud saya di luar istilahnya. Contoh sebentar. Kalau kami misalnya kalau misalnya Yesus disalibkan, ada bukti dari Yosefus Flavius. Yesus lahir. Bukti salibnya mana? Bukan, kalau sejarah. Dengarkan dulu. Satu-satu ngomong. Tunggu selesai dulu saya terangkan, baru ditimpali atau dijawab, direspons. Maksudnya begini. Open cam dulu lah. Nantilah, kapan-kapan lah open cam. Saya open cam. Open cam kau Jos. Waduh. Nantilah dulu. Dengarkan. Nantilah kapan-kapan open cam. Entah nanti malam, entah kapan lah ya. Maksud saya di luar dari dari bukti-bukti sirah Nawawi, entah dari hadis, entah dari mana. Tapi di luar dari itu, maksud saya berikan dulu karena begini. Sepanjang saya cari, saya searching dari mana, tidak ada kebiasaan orang Arab di sebelum abad ke-7 yang mempunyai kebiasaan seperti itu. Tapi kalau misalnya di India ada anak dibuang ke laut, ke sungai, ada. Nah, tetapi kalau di Jazirah Arab sana, saya lihat, saya searching, kayak nggak ada bukti di luar dari catatan sejarah keagamaan. Itu maksud saya. Coba jadi entah itu karena saya juga penasaran. Oke, sekarang Anda punya HP? Ya. Oke,
Sekarang itu gampang. Kalau saya dulu waktu mondok masih kecil itu cerita sejarah atau tentang kisah-kisah. Sekarang ada HP. Coba sejarah pembuangan anak sebelum datangnya Islam, atau di zaman jahiliyah orang yang mempunyai anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Coba ketik. Kata kamu harus cari referensi kan? Ya coba kamu ketik coba. Muncul banyak banget itu. Maka setelah Rasulullah diutus, tidak ada kayak gitu, itu sudah semuanya hilang. Dengarkan dulu maksudku. Maksudku kasih tahu dulu catatan sejarah. Jangan kau bilang, jangan suruh aku bilang menurut tulisan catatan sejarah. Kalau kami kan bisa kami buktikan. Oke. Makanya kami minta bukti. Sebentar, kami selalu bisa buktikan menurut sejarawan Flavius Josephus, menurut catatan ini, menurut catatan, kami bisa buktikan. Kalau dari Anda, biar saya ingin tahu dulu. Oke. Makanya kalau kamu punya HP, coba ikutin, ketik ya, pembunuhan bayi perempuan di zaman jahiliyah. Coba ketik. Muncul apa tidak? Terus kamu baca coba. Apa isinya? Coba tanya. Coba ulangi. Pembunuhan, saya samarkan takut kena banner. Pembunuhan bayi perempuan di zaman jahiliyah. Coba. Terus? Muncul nggak? Setelah muncul klik. Iya, saya sudah klik. Saya sudah klik. Ada muncul. Dengarkan dulu. Saya udah klik. Tapi kan ini pendapat. Bukan, nggak ada bukti sejarah, catatan sejarah. Maksud saya. Itu sejarah itu, Jos. Itu sejarah. Tapi nggak ada misalnya dari pendapatnya ahli sejarah ini, ahli sejarah itu. Maksud saya, kalau contoh, misalnya kalau kami ya, kalau ada itu Josephus Flavius menulis di buku ini. Udah sekarang gini. Saya nanya ke kamu, setelah kamu ketik muncul apa tidak? Muncul, tapi tidak ada nama. Udah selesai. Dengarkan. Muncul, tapi nggak ada ditulis sini. Menurut sekarang baca. Setelah diklik baca coba. Sebentar. Dengarkan. Sebentar saya baca ya dari ini. Praktik pembunuhan bayi perempuan atau yang dikenal sebagai Wat al-Banat adalah tradisi kejam yang lazim pada zaman Arab pada zaman jahiliyah. Tapi nggak ada di sini tulis menurut bukti sejarah, catatan sejarah. Itu sudah sejarah. Tapi nggak ada bukti, maksud saya nama catatannya. Sekarang kalau Yesus dia diutus untuk menyelamatkan siapa? Dengarkan. Dengarkan. Betul ya kau bilang. Maksud saya begini. Entah dari catatan Romawi, kan udah ada. Udah tak tunjukkan datanya ya sekarang. Musa diutus ketika orang Seriwil ditindas oleh Fir'aun. Ya. Terus ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan siapa dia? Maksud saya, kamu lompat-lompat. Ini dulu. Saya udah bilang. Maksud saya, gini loh. Di dalam Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan Seriwil dari penindasan, maka dia mengutus seorang juru selamat. Di zamannya Nabi Muhammad, orang Mekah jahiliyah, Allah mengutus Nabi Muhammad. Terhapus jahiliyah itu. Di zamannya Musa, Seriwil ditindas Fir'aun, diperbudak. Terhapus. Fir'aunnya yang mati. Di zamannya Yesus dijajah oleh Romawi. Pertanyaannya, yang mati Yesusnya atau Romawinya? Jawab. Sejarah penyalipan dan kematian Yesus itu adalah sudah sejarah, Bang. Tapi itu adalah awal dari kemenangan kekristenan, Bang. Kalau menang seperti Fir'aun, orang Seriwil bebas dari perbudakan Fir'aun, orang Seriwil bebas. Kalau Yesus malah dia yang digantung.
Loh, itu kan di dunia, tapi kan pada akhirnya kan Nabi dia itu yang memegang menyelamatkan. kunci. Nabi diutus itu menyelamatkan supaya sejahtera rakyatnya, umatnya. Yesus, malah Yesusnya yang mati menurut Kristen. Tujuannya itu kan di sorga, Bang, Oke, bukan di sekarang bumi. saya nanya, supaya saya masuk surga, imani Yesus sebagai apa? Pakai data. Ya, sebagai juru selamat, Di mana Tuhan dan datanya? juru Di mana selamat. datanya? Datanya di mana? Kasih data, Bang Jos. Dengarkan dulu. Maksud saya dengarkan dulu, Kang Tata. Saya ingin maksud saya Kang Tata, dulu istilahnya entah ada catatan sejarah dari ahli apa catatan dulu karena kan pada zaman dia abad Yang saya dengarkan dulu. tunjukkan itu udah sejarah, makanya cari sejarah itu gampang kan sekarang. Bener nggak kata Islam? Dengarkan dulu Kang. Ada zaman jahiliyah seperti ini. Kan sekarang mudah mencari itu. Ya kalau saya pelajaran dulu. Pelajaran sejarah tentang Islam ketika Nabi Muhammad diutus. Orang-orang itu saat itu jahiliyah. Sama seperti Musa diutus. Zaman itu Seriwil ditindas. Di zamannya Yesus diutus. Seriwil dijajah oleh Romawi. Lalu dipimpin oleh rabi-rabi zalim. Yesus, Nabi Muhammad, Musa diutus ketika kacau umatnya. Tapi Nabi Muhammad berhasil, Musa berhasil, Yesus yang gagal. Ayo. Saya yang saya tanya catatan istilahnya maksud saya catatan antar Anda sudah saya ketik sudah muncul itu. Kenapa tidak percaya? Itulah dulu. Kecuali kan kamu minta data kan, tak kasih tahu datanya. Bahkan kamu ketik, lalu muncul. Kenapa tidak dibaca? Muncul, tapi kan ini nggak ada bukti dari catatan sejarah. Dulu itu yang aku baca sejarah dalam Islam dulunya, bentuk kitab dulu. Tapi nggak ada catatan bukti sejarah. Maksud saya entah. Yang barusan kamu klik itu sejarah itu sudah. Entah manuskrip, entah apa catatan sejarah Itu sudah manuskrip itu ada di dalam Islam sudah. Di Sirah Nabawiyah. Itu kan muncul setelah abad ke-7. Maksudnya entah dia kebiasaan karena begini, kan pada zaman itu daerah wilayah itu sudah mulai dekat berhubungan dengan Roma, dengan Yunani. Entah ada catatan dari Romawi. Kalau sejarahnya firman yang Yesus terima,